Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama kami yang masih di Jogja. Kita bakal review salah satu penginapan yang wajib banget kalian datengin. Namanya Guru Giri Stay. Jadi penginapannya itu letaknya ada di Wonogiri, arah menuju ke Sleman. Nah, ternyata tempatnya itu berada di bukit-bukit gitu. Awalnya sempet ragu nih, bener nggak ya jalannya? Karena sepi banget jalannya, udah gitu cuman muat satu mobil. Banyak sih bersepeda yang kesini meskipun jalannya itu menanjak. Semakin nanjak tuh semakin pemandangannya tuh cuman hutan-hutan. Namun kita memang harus punya iman yang besar ya kalau sama Google Maps. Dan akhirnya kita sampai juga nih di penginapannya. Nah, sebenarnya dia itu ada kafenya juga. Dan sekarang itu kebetulan belum buka. Dan ini adalah penampakan kafenya. Jujur aku tuh kalau lihat desain-desain yang lucu-lucu gini, rasanya pengen punya kafe juga ya. Suasana kafenya tuh meskipun siang tapi tetap adem ya, karena di sini tuh banyak pohon-pohon besar di sekitarnya. Dan Guru Giri ini tuh dia punya dua cabin. Sepertinya sih ukurannya dan bentuknya tuh sama ya. Kita berada di cabin timur. Katanya sih nanti bakalan ada beberapa cabin lagi yang akan dibangun sama ownernya. Oke, ini adalah suasana depan cabinnya ya. Ada dua bangku di sini yang menghadap ke hutan. Terus di dalamnya itu unik banget. Untuk cabinnya ada banyak banget pencahayaannya di dalamnya sehingga bisa hemat listrik. Untuk perlengkapan dalam cabin itu juga lumayan lengkap selayaknya kamar hotel pada umumnya, namun lebih luas. Ada kulkas, TV yang smart ya yang sudah dilengkapi oleh Netflix, AC, kettle listrik, dan air minum juga disediain. Dan di sini tuh juga ada sofa bed ya, jadi bisa muat 4 orang sebenarnya dalam satu cabin ini. Tapi nggak tahu ya bisa nambah orang apa enggak karena di ketentuannya itu cuman bisa 2 dewasa atau bisa aja namun ada extra charge. Dan di belakang bed ini ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh cukup unik. Dia tidak ada pintu, hanya ada hordeng. Ada air panas, tapi air panasnya tuh jujur terbatas banget ya. Meskipun ini di Jogja, tapi entah kenapa airnya tuh tetap dingin meskipun mandinya itu siang-siang. Oke, kita bakal lihat ke area poolnya. Jadi meskipun ini adalah cabin, tapi tetap ada poolnya ya. Meskipun tidak terlalu besar, tapi ya cukup lah buat main air. Jadi di dekat poolnya itu ada rumah sang ownernya. Jadi kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol sama ownernya itu, dan dia adalah seorang arsitek yang mendesain dan juga membangun cabin di sini gitu. Jadi meskipun di sini tuh sepi ya, kalau malam cuman ada suara jangkrik, gak ada karyawannya juga yang jaga, namun sang owner itu tetap tinggal di sini. Jadi kita tetap kayak ngerasa aman aja gitu. Nah, balik dari kolam berenang kita disuguhkan sarapan ya oleh pihak hotel. Jadi kalau nginep di sini tuh udah include sama sarapan dan juga barbecue. Dan sarapannya itu porsinya lumayan besar ya. Jadi kita sarapan sambil menikmati view hutan. Oke, jadi sekarang kita lagi mau cari makan ya di daerah Gunung Kidul, yaitu sekitar 30 menitan lah kalau dari penginapan.
Nama restonya yaitu Pawon Purba. Nah, dulu ya waktu aku masih kuliah, aku tuh sering banget nih ke daerah sini. Naik gunungnya namanya Gunung Api Purba. Emang sih naik gunungnya ini tuh palingan juga 20 menit hiking juga udah sampai. Bahkan pas sebulan hamil dan belum ketahuan itu aku juga sempet naik gunung ini juga. View-nya tuh kalau dari atas juara banget, bagus banget. Tapi kalau sekarang udah punya anak sih cukup dinikmatin aja dari bawah. Dan untungnya ada Pawon Purba ini ya. Jadi dia itu baru buka pas awal-awal pandemi kalau nggak salah. Nah, konsepnya itu sama kayak Kopi Klotok ya, bangunannya bangunan joglo jadul gitu, tapi kalau ini sih udah direnov ya, bisa pilih makan juga di luar atau di dalam, cuman ya kalau siang-siang sih lebih baik di dalam ya, karena panas banget deh kalau siang-siang gitu. Lalu untuk makanannya sendiri adalah makanan-makanan rumahan gitu, makanannya enak-enak, cuman kalau lagi di jam-jam makan siang deh ramenya. Udah gitu suka habis, jadi kita juga harus nungguin dulu tuh sampai makanannya siap saji semuanya. Dan next kita bakal ke tempat wisata untuk anak-anak. Jadi kan sebenarnya liburan ke Jogja itu dalam rangka liburan anak-anak ya. Jadi kita memutuskan buat ke taman rekreasi namanya Kids Fun. Awalnya aku tuh nggak berekspektasi penuh lah sama tempat ini ya. Soalnya kemarin kita sempat ke kebun binatang ya. Salah satu kebun binatang adalah namanya. Tapi ternyata lumayan cukup zonk ya, soalnya binatangnya tuh sedikit banget. Cuman kayak ada ayam, bebek, sama burung gitu ya kebanyakan. Nah, tapi beda banget ya. Ternyata pas masuk di sini tuh luas banget, semua mainan, rides-nya tuh jalan. Toiletnya pun sangat bersih dan terlihat baru direnov. Pokoknya kelihatan lah terawat banget di sini. Terus selain itu mainannya tuh hampir semua mainan untuk anak-anak balita. Jadi anak-anak yang datang pun di sini kebanyakan anak-anak kecil. Ada sih satu rides yang emang buat dewasa yaitu yang roller coaster. Pokoknya dengan harga 89.000 itu kami puas banget masuk sini. Oke, balik lagi ke penginapan kita karena kita mau makan malam di sini aja. Karena itu udah include sama barbecue ya, yang porsinya tuh lumayan banyak. Jadi kita bakal masak-masak sendiri, dikasih kompornya. Dan kalau saran aku kalau mau barbekyuan itu mendingan pas masih terang ya, pas masih ada matahari karena kalau gelap di sini tuh cahayanya minim banget. Keesokan harinya kita coba explore daerah sini ya. Ada sebuah bukit namanya Bukit Wangi. Jadi kira-kira kita cuman perlu jalan sekitar 200 meter. Dan jalannya itu agak menanjak ya. Tapi nggak apa-apa, nggak bakal terasa capek karena jarak itu deket banget, benar-benar deket banget. Dan udah langsung bisa kelihatan pemandangan yang luar biasa ini. Dan sekitar itu juga banyak pesepeda yang sedang beristirahat di warung-warung. Jadi kalau kalian bersepeda di Jogja, mungkin Bukit Wangi ini bisa jadi salah satu destinasinya. Oke, balik ke penginapan lagi dan ternyata sudah ada sarapan yang tersedia. Habis sarapan kita mau ke tempat penginapan selanjutnya. Pokoknya jangan lupa ikutin kita terus karena kita bakal mereview tempat-tempat menarik lainnya. Thank you for watching. Bye bye.